Halo teman-teman semua, selamat datang di praktikum SPH acara 8 tentang sistem urogenitalia. Selanjutnya kita langsung masuk ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu untuk mengetahui alat, sifat, dan lokasi sistem urogenitalia. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan sistem genitalia jantan dan betina. Dan yang ketiga untuk mengenal dan memahami struktur histologi testis dan ovarium. Selanjutnya kita masuk ke sistem genitalia jantan. Berikut adalah gambaran umum dari sistem genitalia jantan atau pria. Organ genitalia pria dibedakan menjadi organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna. Organ genitalia interna terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, dan kelenjar seks tambahan. Sedangkan organ genitalia eksterna terdiri dari penis, uretra, dan skrotum. Kemudian testis merupakan organ reproduksi jantan yang berfungsi untuk menghasilkan sperma melalui spermatogenesis serta untuk sintesis dan sekresi hormon androgen. Kemudian di gambar sebelah kanan dapat kita lihat adanya gambaran bagian-bagian dari testis seperti ductus deferens, epididymis yang berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sel sperma, rete testis, dan tubulus seminiferus. Kemudian kita masuk ke tubulus seminiferus, yang merupakan tubulus yang berlekuk-lekuk yang berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis atau produksi sperma. Kemudian dapat dilihat dari gambar di sebelah kiri adalah gambaran preparat tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada sel Leydig atau interstitial yang merupakan tempat produksi hormon testosteron. Kemudian ada sel myoid yang dapat membantu sperma keluar dari tubulus seminiferus. Kemudian ada spermatosit primer. Kemudian ada sel Sertoli yang melindungi sisi dalam tubulus dan mendukung pertumbuhan sperma. Kemudian juga sel Sertoli sering disebut sebagai nurse cells karena perannya dalam memelihara dan merawat sel-sel germinal yang aktif membelah menjadi spermatozoa. Kemudian ada early spermatid yang merupakan spermatid yang baru terbentuk. Kemudian ada late spermatid yang merupakan spermatid yang telah lebih dahulu terbentuk. Kemudian ada spermatogonium. Dan yang terakhir ada straight tubule yang merupakan tubulus yang menghubungkan tubulus seminiferus ke rete testis sehingga berperan dalam transport sperma. Selanjutnya ada rete testis yang merupakan saluran yang dilapisi epitel pubis yang berfungsi untuk menampung sperma yang diteruskan ke epididymis. Rete testis sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada ductus deferens yang merupakan ductus yang dilapisi oleh sel epitel kolumnar bersilia dan di bawah lapisan sel epitelnya terdapat jaringan otot polos berlapis. Kemudian ada mediastinum testis. Kemudian ada saluran rete testisnya, kemudian ada tubulus seminiferus, dan yang terakhir ada tunica albuginea, di mana tunica albuginea ini merupakan jaringan yang menyelubungi sisi luar testis yang terdiri dari jaringan ikat padat tidak beraturan yang sebagian besar terdiri dari serat kolagen dan myofibroblast. Berikut adalah gambaran preparat dari A. ductus efferens, B. rete testis, dan C. tubulus rectus seminiferus pada perbesaran 10 kali 45. Selanjutnya kita masuk ke sistem genitalia betina. Nah, berikut adalah gambaran anatomi dari ovarium. Jadi ovarium terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Bagian korteks dan bagian medula. Di mana korteks merupakan bagian luar ovarium yang mengandung sel folikel dan oosit. Sedangkan medula merupakan bagian dalam dari ovarium yang memiliki pembuluh darah, jaringan saraf, dan jaringan limfatik. Kemudian ada ovarium yang merupakan organ reproduksi betina yang berjumlah sepasang, berbentuk oval, yang berperan untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ovarium sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama antrum. Antrum merupakan gabungan lakuna yang kecil yang tersusun dari sel folikel bertingkat
yang terdiri dari banyak granul. Kemudian ada granulosa lutein cell. Kemudian ada membrana granulosa yang merupakan sel folikuler yang mengelilingi antrum. Kemudian ada TK eksterna dan TK interna. Nah, lapisan sel TK ini merupakan selubung jaringan ikat yang mengelilingi sel granulosa, di mana lapisan paling dalam yang dekat dengan sel granulosa adalah TK interna dan lapisan paling luar disebut TK eksterna. TK interna mengandung sel endokrin yang dapat menghasilkan hormon steroid, sedangkan TK eksterna merupakan jaringan ikat yang berasal dari sel fibroblas yang menghasilkan matriks ekstraseluler seperti kolagen. TK interna dan eksterna juga mengandung pembuluh darah yang kaya nutrisi, oksigen, dan sel imun, folikel, yang sedang tumbuh atau sedang dalam perkembangan. Selanjutnya merupakan gambaran histologi dari korteks ovarium. Teman-teman bisa lihat di bagian atas sini ada ovarian mesotelium, kemudian ada tunica albuginea yang merupakan lapisan yang memiliki banyak jaringan fibrosa, tebal, dan terdiri dari kolagen dan protein ekstraseluler lainnya. Kemudian ada primordial follicle, kemudian ada cortex ovarian, kemudian ada primary follicle granulosa cell yang merupakan folikel yang memiliki dua lapisan sel folikuler yang secara terus-menerus berproliferasi untuk membentuk banyak lapisan yang mengelilingi oosit. Kemudian ada TK folliculi, kemudian ada zona pellucida yang merupakan lapisan glikoprotein tebal yang berkembang di antara oosit dan zona granulosa. Kemudian ada primary oosit atau oosit primer yang merupakan sel yang berkembang dari oogonium yang selanjutnya akan membelah secara meiosis untuk menghasilkan oosit sekunder. Kemudian ada secondary follicle granulosa cell yang merupakan hasil perkembangan dari primary follicle dan berukuran lebih besar serta memiliki sedikit cairan di ruang intraseluler yang disebut cairan folikel yang berisi cairan nutrisi untuk oosit. Dan yang terakhir ada corpus luteum yang merupakan massa jaringan di dalam ovarium yang berasal dari folikel yang pecah dan runtuh sehingga terisi dengan darah. Berikut adalah gambar preparat dari A. ovarium dan B. oosit pada perbesaran 10 kali 45. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekskretoris. Selanjutnya kita masuk ke preparat ginjal. Ginjal merupakan organ yang berperan penting dalam homeostasis tubuh dengan mengatur keseimbangan air dan metabolit tubuh serta mempertahankan keseimbangan asam basa dalam darah. Berikut adalah gambaran histologis dari struktur mikroskopis ginjal. Di gambar bagian kiri merupakan gambaran dari struktur glomerulus. Terdapat beberapa sel epitel kubus dari tubulus ginjal. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada lumen dari glomerulus. Nah, glomerulus sendiri merupakan jaringan kapiler yang dikelilingi kapsul glomerulus atau kapsula Bowman yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Kemudian ada granular cell atau sel granular, kemudian ada lapisan parietal dari glomerulus dan ada makula densa. Makula densa sendiri merupakan area yang melapisi dinding tubulus distal di mana sel-selnya dapat merasakan perubahan kadar natrium klorida dan dapat memicu respon autoregulasi untuk meningkatkan atau menurunkan reabsorpsi ion dan air ke darah untuk mengubah volume darah dan mengembalikan tekanan darah ke normal. Kemudian di gambar bagian kanan merupakan gambaran dari korteks ginjal. Teman-teman bisa lihat di bagian ini ada tubulus renalis yang merupakan
serangkaian tubulus yang menjalar dari kapsula Bowman menuju tubulus collectivus. Tubulus renalis ini berfungsi untuk menyerap kembali air, glukosa, dan elektrolit seperti natrium klorida dan kalium. Kemudian di sini ada bagian lumen dari glomerulus dan ada glomerulusnya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan bentuk-bentuk sel dari beberapa bagian ginjal. Yang pertama ada tubulus proksimal. Jadi tubulus proksimal ini memiliki sel epitel kubus sederhana dengan batas mikrofili yang menonjol. Kemudian yang kedua ada nephron loop atau lengkung Henle, di mana saat lengkung Henle ini turun atau naik sedikit, sel epitelnya berbentuk squamous. Sedangkan ketika lengkung Henle ini naik dan naiknya banyak, itu sel epitelnya berbentuk kubu sederhana sampai sel epitel kolumnar rendah. Kemudian selanjutnya ada tubulus distal. Jadi bentuk sel dari tubulus distal itu sendiri kebanyakan adalah sel epitel kubus sederhana. Kemudian untuk bagian akhir dari tubulus distal dan tubulus collectivus, sel epitelnya berbentuk sel epitel kubus sederhana dengan principal cell dan sel intercalated. Dan berikut adalah gambar preparat ginjal pada perbesaran 10 kali 45. Oke, sekian dari video praktikum acara 8 pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.